Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap seorang anggota teroris Papua di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Karantina pertanian Merauke musnahkan ratusan ayam yang terjangkit virus flu burung. Pasokan dari petani minim, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Satgas Nemangkawi kembali menangkap seorang pemasok senjata api beserta amunisi kepada kelompok teroris Papua Selasa lalu. Ia ditangkap saat akan berangkat menuju Mimika di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Saat ditangkap, Ratius membawa uang tunai berjumlah 370 juta rupiah. Uang ini diduga akan digunakan untuk membeli senjata api. Wakil Satgas Nemangkawi AKBP Arif Fajar Satria mengatakan pihaknya telah menelusuri rekening milik Ratius yang berisi uang sebanyak 1,3 miliar rupiah. Penyidik Satgas Ops Nemangkawi telah mengamankan terduga tersangka berinisial RA di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, di mana terduga tersangka ini sebagai atau berperan sebagai penyuplai senjata dan amunisi kelompok teroris bersenjata di wilayah Papua. Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik Satgas Ops Nemangkawi (POI), baik barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000 sebanyak 370 juta dan juga bukti transfer pembelian senjata. Bukti transfer juga sudah diamankan oleh penyidik dan juga bukti transfer pembelian senjata dari kelompok teroris bersenjata antara lain Numbuk Talenggeng dan juga Lembaga Talenggeng. Demikian juga pemberian dana-dana dari tempat lain yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik yang mendukung kegiatan kelompok teroris bersenjata. Ratius kini masih diperiksa oleh Satgas Nemangkawi di Mapolres Puncak Jaya. Kelompok teroris Papua terus diburu polisi dan tentara. Ada 4 wilayah rawan saat ini yang menjadi daerah operasi aparat, yaitu Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan 2 pemuda yang terjadi di Jalan Padang Bulan, Kota Jayapura. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya Rabu kemarin. Victor Manobar dan Jimmy Ondoavo dianiaya pada Minggu lalu karena dicurigai mencuri sepeda motor. Dalam kejadian itu, 4 pelaku mencegat korban lalu menganiayanya hingga babak belur. Salah satu korban, Victor Manobar, meninggal dunia karena luka yang sangat parah. Sementara Jimmy saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Motifnya sebenarnya para tersangka ini hasil dari pengembangan mencurigai kalau salah satu korban mencuri salah satu sepeda motor milik salah satu pelaku, yaitu AS. Jadi milik salah satu pelaku atas nama AS, sehingga terjadilah pengeroyokan yang sehingga menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Keempat tersangka dijerat dengan KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.
Tim SAR Asmat dibantu warga mencari seorang anak yang terjatuh bersama ibunya di Pelabuhan Asmat Selasa lalu. Pencarian sudah dilakukan tim SAR sejak Rabu pagi, namun hingga Rabu sore belum membuahkan hasil. Jumriati yang sedang menggendong anaknya terjatuh di dermaga Asmat saat sepeda motor yang dikendarainya oleng ke kiri. Warga yang mendengar sempat menyelamatkan Jumriati, namun anaknya tak tertolong. Diduga korban terseret arus kencang sehingga belum ditemukan. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua. Seorang warga dari suku Souk, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyerahkan bendera bintang kejora kepada Bupati Teluk Bintuni. Penyerahan dilakukan perwakilan suku Souk, Yunias Menti, di kantor Bupati Bintuni Rabu kemarin. Penyerahan ini merupakan simbol kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yunias Menti mengatakan penyerahan bendera bintang kejora tanpa paksaan dari kelompok manapun. Bendera tersebut merupakan peninggalan orang tuanya. Saya menyerahkan karena saya merasakan bahwa NKRI sudah lebih baik. NKRI sudah lebih baik untuk kami. Jadi tujuan saya menyerahkan begini supaya media itu harus diinput, dan dari teman-teman yang dari Papua Barat dan Papua harus melihat. Bahwa kita mari membahu dengan pemerintah setempat untuk membangun masing-masing Papua. Itu asal bendera dari mana, Pak? Ya. Sejarahnya? Bendera itu asal dari bapak saya itu sudah meninggal. Dulu Bapak sebagai apa? Bapak dulu sebagai LMA. LMA? Ya, LMA, tapi dari situ Bapak sudah ada, sudah Bapak meninggal. Nah, sudah saya pegang. Terus saya tidak mau seperti yang dilakukan oleh Bapak saya. Saya harus NKRI karena dari pusat sudah memberikan pembangunan semua ke Indonesia Timur. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu menyambut baik warga yang menyerahkan bendera bintang kejora. Bendera tersebut kemudian diserahkan kepada Kodim Teluk Bintuni. James Aisoki melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono melakukan kunjungan kerja ke Jayapura Rabu kemarin. Kasal bertatap muka dengan ratusan prajurit dan ASN Lantamal 10 Jayapura untuk mendengarkan langsung keluh kesah prajurit yang bertugas di Indonesia Timur, khususnya di perbatasan RI Papua New Guinea. Kasal berjanji akan memperhatikan kesejahteraan prajurit dengan memprioritaskan pendidikan ke jenjang bintara dan perwira. Kasal juga meminta prajurit bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat. Kepala staf ini tentunya sudah banyak inisiatif maupun kebijakan-kebijakan yang saya ambil khususnya di wilayah Papua ini. Ya tentunya dengan kita buka pendidikan bintara dan tamtama bagi putra-putri Papua yang sudah waktu itu saya sampaikan Panglima TNI mungkin sudah ada 250 lulusan dari Sorong, dan sekarang ini telah berlangsung pendidikan juga 250 personil khusus untuk putra-putri dari Papua. Kemudian kemudahan untuk para prajurit TNI AL yang bertugas di Papua ini khususnya, mereka mendapat prioritas untuk pendidikan perwira, pendidikan pembentukan perwira, kemudian pembentukan bintara. Ini tadi sudah saya sampaikan, mereka berangkat langsung pasti akan kita prioritaskan untuk lulus, karena mereka akan mengawali satuan TNI AL yang berada di Papua ini. Kasal juga memberikan penghargaan kepada prajurit Lantamal 10 Jayapura yang telah bertugas selama 29 tahun di Papua. Tidak hanya itu, Yudo Margono juga berkesempatan meresmikan Monumen Jangkar serta memberikan apresiasi bagi prajurit yang berhasil mencegah penyelundupan narkoba dan senjata api di perairan Laut Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Karantina Pertanian Merauke memusnahkan 238 ekor ayam potong lokal dan ayam jago yang terjangkit virus flu burung. Pemusnahan unggas tersebut dilakukan dengan cara disuntik mati.
Sebagian besar ratusan ayam ini merupakan ayam potong lokal yang dibawa dari kota Jayapura dan sebagian dibawa penumpang kapal dari Sulawesi Utara. Setelah diperiksa petugas, ternyata unggas ini terjangkit virus flu burung. Musnahan berupa 2 ekor ayam berasal dari Manado, di mana 2 ekor ayam ini adalah merupakan ayam yang tidak boleh masuk, unggas dewasa tidak boleh masuk ke Papua karena Papua adalah merupakan wilayah bebas flu burung. Kemudian juga ayam itu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di kami ternyata mengandung atau membawa penyakit ND dan penyakit flu burung. Itu pada kesempatan sore hari ini kami dari Dinas Peternakan, jajaran Dinas Peternakan, kemudian juga dari pemilik Wadan dan Pomal, kemudian juga Polsek, kemudian Pelni, dan seluruh rekan-rekan pejabat karantina di Merauke turut serta menyaksikan kegiatan pemusnahan pada sore hari ini. Kemudian juga ditambah dengan ada pemusnahan kita 236 ekor DOC yang kebetulan juga tadi dilalu lintaskan dalam kondisi keadaan mati. Sudirman juga menghimbau warga memastikan kesehatan hewan yang dibawa sehingga tidak membawa virus ke daerah tujuan. Beberapa jenis virus flu burung yang menjangkit unggas seperti H5N1 bisa menular ke manusia dan berakhir dengan kematian. Langkah yang terbaik adalah dengan cara memusnahkan unggas yang terjangkit sebelum menular ke manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cabai di Pasar Wamanggu Merauke saat ini harganya mahal. Cabai yang biasa dijual Rp45.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena minimnya pasokan dari petani, sementara permintaan terus meningkat. Sumiati, penjual cabai, mengatakan meski harga cabai mahal, warga tetap mencari dan membeli komoditas yang sangat dibutuhkan ini. Sekarang berapa? Sekarang 60. 60, tadinya 45 ya? Iya. Kalau lombok besarnya berapa Ibu? Lombok besarnya 50. 50, tadinya harga berapa dia? Kemarin 40. 40 ya, naik lagi ya. Kalau itu tomatnya sekarang naik 18. juga? 18 ya? Sekarang kemarin berapa Ibu? 10-an ya? Kemarin 15 ya naik Bu. Itu apa Ibu? Kenapa sampai naik begitu harganya? Kalau Kenapa? barang kosong Oh, barang kosong. naik. Tapi kalau pas banjir ya Turun banyak lagi. banjir. Tapi ini dari Merauke semua ya? Iya. Dari Merauke. Sementara itu untuk harga sayur mayur di Pasar Wamanggu masih stabil. Kangkungnya berapa per? Kangkung sekarang 20. Satu apa? Satu ikat Oh, 2.000 ya, satu ikat. 2000. Kalau kacang panjangnya? Kacang panjang 3.000. Hah? 3.000. 3.000 ya? Ya, Berarti turun semua ya harganya? udah turun. Kalau kacang panjang? Ya, 2.000. 2.000, 3.000 ya? 3.000. Itu naik apa turun itu? Ya, Turun juga? turun. Turun juga ya? Kurangnya pasokan cabai dari petani disebabkan karena curah hujan yang tinggi di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan penjual tempe dan tahu yang setiap hari berjualan di Pasar Wamanggu Merauke mengeluhkan harga kedelai yang terus naik. Harga kedelai sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Namun sejak awal bulan harganya terus naik dan saat ini mencapai Rp11.000 per kilogram. Seli, salah satu penjual tempe, mengaku mau tak mau harus mengecilkan ukuran tempe dan tahu agar tidak terus merugi. Per kilo kedelai itu berapa belinya biasa Bu? Kalau yang masih lama itu sekitar 7.000 dan 8.000. Kalau sekarang udah berapa? Sekarang sudah 11.000 lebih. Itu kapan naiknya itu Bu? Naiknya sudah dari bulan kemarin. Bulan kemarin ya? Awal bulan inilah. Awal bulan ini ya? Ya, awal-awal bulan ini. Nah kalau harga sampai 11.000, 12.000 bagaimana caranya Ibu mendapatkan untung ini? Ya, kita diperkecil saja. Ukuran tempenya ya? Tetap ya, ukuran tempe mau tahu semua diperkecil. Biasanya berapa ukurannya kalau tahu sama? Biasanya ya 4 onan lah. Nah kalau sekarang ini? Ya, sekarang ya sekitar 3 on lebih sedikit. 3 ons gitu ya? Kurang lebih ya begitu. Nah kalau tahunya biasanya berapa ukurannya Bu? Kalau tahu itu
Tidak tahu ukurannya cuma diperkecil aja semua begitu, cuma nggak ditimbang kalau tahu ya. Oh gitu. Nah Ibu kalau keperluannya per 1 bulan berapa banyak Bu untuk kedelainya untuk jualan Ibu? Kalau saya kan buat tempe saja, jadi ya sekitar 1 ton lebih ya, kurang lebih lah 2 ton 2 lah. ton ya. Nah, kalau seharinya bisa habis berapa kilo Ibu? sehari tidak tentu, tergantung situasi pasar. Minimal berapa kilo itu Bu? Minimal ya kurang lebih 50 kilo ya. Tapi tetap habis Bu ya? Puji Tuhan. Begitu habis ya. Tapi masyarakat gimana? Ada protes enggak kalau ukurannya diperkecil? Ya memang banyak yang protes. Masyarakat sih maunya semuanya murah-murah. Oh gitu. Ya. Tapi tetap dibeli juga ya? Ya, tetap. Keperluan ya. Untuk tetap berjualan, pedagang memang harus putar otak untuk mensiasati sehingga harga kedelai impor ini kembali normal. Kendati harganya mahal, permintaan tempe dan tahu tetap tinggi karena makanan ini paling digemari. Biasa kan kurang Ibu ya, harga tahunya. Tapi Ibu tetap beli ya? Walaupun Kalau ikan mahal ya beli tahu. Oh tetap beli ya Bu ya. Terus apa harapan Ibu dengan pemerintah dengan harga kedelai yang mahal ini? Kalau bisa harganya diturunkan seperti semula ya. Tingginya harga kedelai dipengaruhi komoditas ini di Amerika Serikat yang saat ini belum memasuki masa panen. Selama ini Indonesia memang masih mengimpor kedelai sehingga harganya naik turun sesuai dengan permintaan global. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah 20 tahun berjuang, akhirnya wilayah selatan Papua akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan. Deklarasi pemekaran ini berlangsung di Merauke yang diikuti 4 pimpinan daerah. Keempat kepala daerah tersebut adalah Bupati Asmat, Wakil Bupati Mapi, Perwakilan Kabupaten Bovendigul, Perwakilan Pegunungan Bintang, serta seluruh Ketua DPRD 4 Kabupaten. Deklarasi juga dihadiri tokoh Papua Selatan sekaligus inisiator pemekaran Provinsi Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke 2 periode, John Gluba Gepse. Setelah deklarasi, disusul peresmian kantor sekretariat bersama pemekaran Provinsi Papua Selatan di Jalan Brawijaya yang ditandai dengan pengumpulan tanda tangan di kain putih. Tokoh adat Marin, Yasamai, mengatakan pemekaran ini diharapkan bisa mensejahterakan warga di 4 kabupaten. Bagaimana pendapat Bapak untuk pembentukan Provinsi Papua Selatan ini? Ya itu memang bagus. Penting sekali. Untuk ke depan. Jadi supaya apa itu? Supaya kita bagian Papua bisa, bagian Papua bisa lebih baik. Lebih baik lagi ya. Iya. Masuk pemekaran itu melalui revisi pasal 76 Undang-Undang Otsus, di mana kewenangan pemekaran Papua akan ditambahkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memekarkan Papua. Tidak hanya harus lewat gubernur, DPRP ataupun MRP. Kan hanya satu untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua ini. Kita semua rindu, semua orang Papua harus mendapatkan pelayanan yang sama, menikmati kue pembangunan ini merata begitu. Papua besar, jadi bagaimana kita mau jangkau semua wilayah ini. Nah, keinginan Pak Bupati Asmat kira-kira yang idealnya kapan akan Kalau ini kita sih mau secepatnya tahun ini Pak ya? Ya sudah pasti tahun ini. Pemekaran Provinsi Papua Selatan saat ini tengah dibahas undang-undangnya di DPR dan masuk dalam program legislasi nasional yang harus diselesaikan pada tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Pemilihan Umum Merauke terus memutakhiran data pemilih yang akan digunakan untuk pemilihan presiden dan DPR tahun 2024 nanti. Pemutakhiran data pemilih ini wajib dilakukan KPU guna mencocokkan data yang ada di Dinas Kependudukan. Pemutakhiran akan dilakukan setiap bulan sehingga pada 2024 nanti seluruh data pemilih tidak tumpang tindih. KPU Merauke mencatat saat ini jumlah pemilih di Merauke sebanyak 141.137. Nah, kemungkinan akan ada pertambahan nih Pak, jumlah pemilih ini Pak. Pasti karena tinggal waktu 3 tahun itu, terutama ya
ada pemilih dengan usia 17 tahun ada penambahan karena 3 tahun itu jelas ya umur yang belum 17 kan nanti jadi 17 dan itu nanti akan terlihat dari setiap kita rekapan per bulan tergantung dari kerja-kerja teman-teman kita dari Dukcapil juga begitu Pak. Prediksi untuk KPS ini berapa tambahan Pak nantinya? Ada penambahan kira-kira sampai berapa persen? Kita tidak bisa belum bisa memastikan Pak ya? Pasti tapi yang jelas ada penambahan. Ya ada penambahan dari perubahan data dari Dukcapil seperti itu. Meski pemilihan presiden dan DPR masih lama, KPU tetap akan rutin meminta Dispendukcapil bersinergi sehingga tidak ada warga yang terlewatkan dan tak masuk dalam daftar pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Melinus Magai adalah warga kampung SP7 Kelurahan Naina Muktipura dan ketua kelompok tani binaan polisi di Mimika. Melinus boleh dibilang petani yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya setelah mendapat pembinaan dari polisi. Melinus dan kelompok taninya selama ini menerima bantuan berupa bibit dan lahan sehingga mereka produktif menanam padi dan sayur mayur. Kelompok ini kelompok Laniwano. Kelompok Laniwano saya mau tanam cabai ini bibit. Bibit saya bawa Bapak dimasukkan Pak Kapolsek, Polsek, dia kasih bibit saya. Jadi dia polimbek 500 polimbek. Kasih bibit itu satu kantung kah? Satu papan. Jadi saya ambur sudah ini mulai tumbuh, saya bawa keluar pindah tanaman ini dua-dua. Jadi 500 polimbek saya isi dua-dua semua 1000 polimbek, 1000 pohon. Keberhasilan kelompok tani Melinus mendapat apresiasi dari Wakapolda Papua dan Pemda Mimika yang langsung melihat lahan pertanian di SP7 Kelurahan Naina Muktipura. Wakapolda Papua bersama Wakil Bupati Mimika bahkan ikut menggiling padi hasil panen warga di mesin penggilingan padi sumbangan pemerintah daerah. Dan ini akan masif dilaksanakan di seluruh Polres di jajaran Polda Papua dengan program-programnya. Salah satunya program Kaswarini, kesejahteraan untuk anak negeri. Ada pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertukangan. Ada lagi program tadi kemarin kita ke kampus STIE kita beri nama Papeda, Pemuda-Pemudi Cendikia. Bersamaan dengan Papeda itu ada program yang sama di satu kantong namanya Matoa, Milenial Torang Maju. Sebenarnya dari SP7 ini sebenarnya sudah menghasilkan beras itu 1 tahun itu sampai 5-6-7 ton. Nah, karena dengan pertimbangan itu makanya pemerintah mengalokasikan dan memberikan bantuan dalam bentuk satu mesin giling. Ya. Nah, yang disampaikan tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Dan Ibu juga tadi sudah laporkan Ibu Kepala Dinas seperti bantuan pupuk, bantuan yang tadi disampaikan oleh petani permintaan alat semprot-semprot ini dan lain-lain. Kemudian pupuk dan lain-lain juga pemerintah juga memang memperhatikan tetapi mungkin belum bisa memadai untuk seluruhnya. Sehingga saya hari ini menyampaikan bahwa terima kasih banyak Polda atas sinergitas ini. Wakapolda berharap seluruh Polres membuat kelompok tani sehingga membantu warga khususnya di pedalaman. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.